Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kisah indah orang soleh. Abu Qilabah. Abu Ibrahim bercerita, suatu ketika aku jalan-jalan di padang pasir dan tersesat tidak bisa pulang. Di sana aku temukan sebuah kemah lawas. Kuperhatikan kemah tersebut dan ternyata di dalamnya ada seorang tua yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Ternyata orang tua ini kedua tangannya buntung, matanya buta, dan sebatang kara tanpa sanak saudara. Kulihat bibirnya komat kamit mengucapkan beberapa kalimat. Aku mendekat untuk mendengar ucapannya, dan ternyata ia mengulang-ulang kalimat berikut, yaitu alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Ya, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Aku heran mendengar ucapannya. Lalu kuperhatikannya, keadaannya lebih jauh. Ternyata sebagian besar panca inderanya tidak berfungsi. Kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tidak memiliki apa-apa bagi dirinya. Kuperhatikan kondisinya sambil mencari adakah ia memiliki anak yang mengurusinya atau istri yang menemaninya. Ternyata tidak ada seorang pun. Aku beranjak mendekatinya dan ia merasakan kehadiranku. Kemudian ia bertanya, Siapa? Assalamualaikum. Aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini. Jawabku. Tapi kamu sendiri siapa? Tanyaku. Mengapa engkau tinggal seorang diri di tempat ini? Di mana istrimu, anakmu, dan kerabatmu? Lanjutku. Aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal. Jawabnya. Namun kudengar engkau mengulang-ulang perkataan segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadamu? Sedangkan engkau buta, fakir, buntung kedua tangannya, dan sebatang kara, ucapku. Aku akan menceritakan kepadamu, tapi aku punya satu permintaan kepadamu. Maukah kamu mengabulkannya? Ia bertanya kepadaku. Jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan mengabulkan permintaanmu, kataku. Baik, beliau Abu Qilabah kemudian menjawab, engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal yang sehat, yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Maka orang yang tersesat ini menjawab, betul. Lalu katanya, berapa banyak orang yang gila? Banyak juga, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia, jawabnya. Bukankah Allah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku? Tanyanya. Maka aku pun menjawab, ya benar. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas orang banyak tersebut, jawabnya. Betapa banyak orang yang tuli yang tidak mendengar, katanya. Maka aku pun menjawab, kata orang yang tersesat ini, banyak juga. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang-orang yang banyak tersebut. Abu Qilabah melanjutkan, bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku? Tanyanya. Benar, jawabku. Lantas berapa banyak orang yang bisu yang tidak bisa berbicara? Wah, itu sangat banyak, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang yang banyak tersebut. Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya
mengharap pahala darinya dan bersabar atas musibahku? Ia kembali bertanya. Jawabku, iya benar. Lalu katanya, padahal berapa banyak orang yang menyembah berhala, menyembah salib dan sebagainya, dan mereka juga sakit. Mereka merugi di dunia dan di akhirat. Sangat banyak, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, katanya. Kemudian Pak Tua ini terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu, dan aku semakin takjub dengan kekuatan imannya. Ia begitu mantap keyakinannya dan begitu rela terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Betapa banyak pesakitan selain beliau yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan dan pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuh yang lainnya. Tapi bila dibandingkan dengan orang ini, maka mereka tergolong sehat. Pun demikian, mereka meronta-ronta, mengeluh, dan menangis sejadi-jadinya. Mereka amat tidak sabar dan tipis keimanannya terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah menimpa mereka. Padahal pahala tersebut demikian besar. Aku pun kemudian menyelami pikiranku semakin jauh, hingga akhirnya khayalanku terputus saat Pak Tua mengatakan, bolehkah aku sebutkan permintaanku sekarang? Maukah kamu mengabulkannya? Kemudian aku menjawab, iya. Apa permintaanmu? Maka orang tua yang berada di gubuk ini pun menundukkan kepalanya sejenak seraya menahan tangis. Ia berkata, tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dialah yang memberiku makan dan minum, serta mewudukkan aku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam ia keluar mencari makanan untukku dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, ataukah dia telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua renta dan buta, yang tidak bisa untuk mencarinya. Maka kutanyakan ciri-ciri anak tersebut, dan ia menyebutkannya. Maka aku pun berjanji akan mencarikan anak tersebut untuknya. Aku pun meninggalkannya dan tidak tahu bagaimana untuk mencari anak tersebut. Aku tidak tahu harus memulai dari arah yang mana. Namun tatkala aku berjalan dan bertanya-tanya kepada orang-orang sekitar tentang anak ini, tampaklah olehku dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah orang yang tua ini. Di atas bukit tersebut ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Maka segeralah terbetik di dalam benakku bahwa burung tersebut tidaklah berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Aku pun mendaki bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Tatkala aku datangi lokasi tersebut, ternyata si anak ini telah tewas dengan badannya yang terpotong-potong. Rupanya seekor serigala telah menerkamnya dan memakan bagian tubuh dari anak tersebut, lalu meninggalkan sisanya untuk burung-burung. Aku lebih sedih memikirkan nasib Pak Tua daripada nasib anak ini. Aku pun turun dari bukit dan melangkahkan kakiku dengan berat, menahan kesedihan yang mendalam. Haruskah ku tinggalkan Pak Tua ini untuk menghadapi nasibnya sendirian, ataukah ku datangi dia dan ku kabarkan nasib anaknya kepadanya? Maka aku pun berjalan menunjuk ke arah kemah Pak Tua. Aku bingung harus mengatakan apa dan mulai dari mana. Lalu terlintaslah di benakku akan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka kutemui Pak Tua itu dan ia masih dalam kondisi yang memprihatinkan seperti saat kutinggalkan. Kuucapkan salam kepadanya, dan Pak Tua yang malang ini demikian rindu ingin melihat anaknya. Ia mendahuluiku bertanya, di mana anak tersebut? Namun kataku, jawablah terlebih dahulu, siapa yang lebih dicintai Allah, engkau atau Ayub alaihissalam? Ia menjawab, tentu Ayub alaihissalam lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya? Tanyaku kembali. Maka beliau pun menjawab, tentu Ayub, jawabnya. Kalau begitu, berharaplah pahala dari Allah, karena aku mendapati anakmu telah tewas di lereng gunung. Ia diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya, jawabku.
Maka Pak Tua pun tersedak-sedak seraya berkata, la ilaha illallah. Dan aku berusaha untuk meringankan musibahnya dan menyabarkannya. Namun sedakannya semakin keras hingga aku mulai menalkinkan kalimat syahadat kepadanya. Hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ia wafat di hadapanku. Lalu kututupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu aku keluar untuk mencari orang yang membantuku untuk mengurus jenazahnya. Maka aku dapati ada 3 orang yang mengendarai unta mereka. Nampaknya mereka adalah para musafir. Maka aku panggil mereka dan mereka datang menghampiriku. Kukatakan, maukah kalian menerima pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala giring kepada kalian? Di sini ada seorang muslim yang wafat dan dia tidak punya siapa-siapa untuk mengurusinya. Maukah kalian menolongku memandikan, mengkafani dan menguburkannya? Mereka menjawab, iya, kami mau. Maka mereka pun masuk ke dalam kemah untuk menghampiri jenazah Pak Tua itu dan mereka memindahkannya. Namun ketika mereka menyingkap wajahnya, mereka saling berteriak, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Ternyata Abu Kilabah adalah salah seorang ulama mereka. Akan tetapi waktu silih berganti dan ia dirundung berbagai musibah hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah yang lusuh. Kami pun menunaikan kewajiban kami atasnya dan menguburkannya. Kemudian aku kembali bersama mereka ke kota Madinah. Malamnya, aku bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan yang indah. Ia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Maka aku bertanya kepadanya, hai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini? Maka jawabnya, Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepadaku di dalamnya, salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu. Maka inilah surga, sebaik-baik tempat kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.